Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman, ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman, podcast Saling Sapa Jalan, edisi podcast trotoar. Edisi kali ini luar biasa banget karena kita ketemu dengan orang-orang yang juga luar biasa. Wah, biasa di luar. Lucu mereka ini. Tiap hari hampir 50% lebih hidupnya sehari-hari itu di jalan. Dan menyelesaikan masalah orang. Nah, itu kan. Langsung aja perkenalan. Monggo, Mak. Kan saya Maton dari Satria Rescue. Perkenalkan, nama saya Hames. Wah, ketuanya ya? Ketua Ya, umum. ketua umum. J. Oh, ketua umumnya baru. Ya, Baru. Waduh, ngambil Regenerasi. ngambil anak muda ya berarti ya. J. Bener, regenerasi. Bisa dibilang rescue ini awal mulanya namanya apa yo? es hangat. Es teh hangat. Aku tahu mereka ini es teh hangat. Karena setahu kita es teh itu dingin. Kenapa kok namanya es teh hangat? Dari suasana yang dingin dihangatkan. Oh, Kita merangkul, so sweet. bergabung, relawan semua orang. Apa ya? Terbuka untuk siapapun ya, relawan siapapun ya. Jadi nggak mau mengotakkan diri. Betul, Ya. betul. Keren. Mungkin bisa dibilang hal seperti ini Kak buat orang awam kayak aku nggak paham ya. Tugas kalian tuh sebenarnya sampai sejauh apa sih? Soalnya kemarin contoh ini sampai ada kebakaran pun bantu teman-teman dari damkar loh. Iya. Nah, itu betul. awal mulanya gimana? Awal mula sih kita ya belajar juga sih, Kak. Oh, belajar. Iya, Oke. sama kita setiap ada, kalau bahasa relawan sih 65 ya, kebakaran. Kita 65 datang baran, awal- 33 kecelakaan. Nah, betul sekali. Kita datang ke lokasi, awal mula kita membantu damkar untuk ngisi air. Ikut damkar isi air gitu. Simpel-simpel dulu ya. Simpel dulu. Mulai dari awal. Awal dulu. Terus kalau ada kecelakaan, kita mah foto-foto aja gitu. Oh, di awal. Awal. Untuk foto. dokumentasi aja. Hmm. Kalau ini sudah dihandle atau enggak. Nah, seperti itu kita mengasapkan untuk korban ini lukanya seberat mana, ringan atau berat. Kalau hanya Ini tadi saya nunggu beliau ini datang, itu sudah satu kali ada 2 orang ya. iya, dua Nah, korban. itu loh 2 korban. Jadi saya nunggu dulu. Ternyata mereka benar-benar hampir nggak ada istirahatnya. Ini standby juga ini. Iya. Standby. Nah, itu jadi saya bilang ini orang-orang luar biasa buat saya. Jadi di tengah orang jam segini enak-enaknya tidur, Tuh. beliau ini kapanpun ada panggilan langsung merapat dan itu tadi handle sampai rumah sakit. Iya, betul, sampai rumah sakit. Selamat semua. Alhamdulillah. Oh, selamat. Karena tadi infonya kritis. Wah, serem juga ini. Teman kalian. Enggak, kita evakuasi, bukan hanya evakuasi, Kak. Kita evakuasi, kita bawa ke EGD, terus kita cari pihak keluarga. Seperti itu, karena Tadi sampai nemu pihak keluarganya. sudah alhamdulillah pihak keluarga sudah di EGD. Baru kalau keluarga sudah di EGD, kita baru lepas tangan, kita pasarkan pihak keluarga. Selesai Oh, sudah, jadi kita sebelum keluarga ketemu masih nemenin. Nemenin. seperti itu. Bertanggung jawab. Wow. Luar biasa. Aku sampai speechless udah mau ngomong apa ini. Diawali nggak punya ambulan. Nggak punya. Nggak punya. Ini ambulan udah berapa sekarang? Alhamdulillah masih satu sih. 1. Tapi sekarang bisa minta tolong temen ya, Ah. sesama, karena Sama. spiritnya begitu. Karena memang berteman dengan siapapun sesama driver ambulan, Betul. akhirnya kayak punya ratusan ambulan. Betul sekali. Iya. Jadi bahkan emergensi sampai jenazah, sampai yang korban ringan. Nah, alhamdulillah dari rekan-rekan lapangan ini sangat-sangat membantu sekali. Ya pertama, kalau ada kecelakaan cuman moto-moto. Awal mula Ya, belajar. terus kalau ada kebakaran cuman ngisi-ngisi air. Air. Nah, terus kemudian jadi
bisa luwes kemarin ngikut teman-teman damkar itu apa belajar sama mereka apa gimana? Iya, dulu Belajar. itu pernah dapat pelatihan juga dari damkar juga. Terus pelatihan BPBD juga dari HSA. Alhamdulillah dibantu sih sama rekan PSC. Oh, PC yang ini ya, memang punya ekota ya? Kedinasan. Punya kedinasan. Alhamdulillah dari situlah kita mulai asesmen kalau ada kebakaran, asesmen objek yang terbakar apa, titik api sama damkar jauhnya sampai sejauh mana. Sampai ngasih informasi itu ya? Iya, kita untuk jarak cepat damkar menuju TKP, paling enggak kalau jauh sih tengah-tengah permukiman, otomatis kan perkampungan, otomatis selang kan panjang. Ini enaknya lewat mana yang cepat? Oh, harus sampai gitu ya? segitu. Koordinasi Itu warga bantu setempat. ya, sama koordinasi sama warga setempat. Betul sekali. Terus termasuk kemarin pada saat erupsi Semeru, Iya. itu sampai ngambil jenazah ya, sudah Iya. kena tertimbun berapa hari itu? Itu kita di situ 2 hari. Itu yang jenazah berapa hari? 2 hari, baru 2 hari. Baru yang 2 hari kita itu ya? yang berangkat dari Yang ngeluarin dari pasir ya? Iya, betul. Serem juga. Tapi kan itu juga posisi 3 hari itu ya masih bahaya juga ya. Betul. Masih ada kemungkinan, Nah. masih panas ya? Masih panas. Untuk abunya masih panas banget. Waduh. Jadi bisa dibilang all in ya? All in dan all out. Dalam artian selama ini waktu ceritanya dapat ambulan, dari nggak ada ambulan sampai dapat ambulan, terus dapat ambulan pasti ada yang dipusingkan, dan operasionalnya gimana? Ya, kadang sih kalau memang nggak ada ya, kita ya patungan sih. Patungan, teman-teman patungan. Tapi untung sekarang sudah ada ini, ada support. Betul sekali. Tadi support dari seorang anggota Dewan DPR RI ya, Betul, yang support betul. teman-teman, jadi agak ringan ya. Betul sekali. Terus selama ini kan kita nggak tahu ya, namanya orang kalau posisinya dari si korban gitu kan, tiba-tiba disamperin, aku yakin sih lebih dulu dari polisi ya, bisa jadi ya. Betul. Lebih karena memang polisi aku pikir personil kurang ya, jadi lebih dulu teman-teman relawan gitu. Itu bagaimana koordinasinya? Nah, kita lihat. Kayak tadi mamanya kan, Nah. itu sampai di rumah sakit kan nggak nunggu polisi datang dong, Iya, betul. langsung ngatasi. Mm-mm. Kalaupun ada bapak polisi ya serah terimanya di itu Di di. EGD. Oke. Cuma rumah kan sakitnya. Bapak dari Laka Lantas kan Hmm. datang ke TKP. Kita beri kabar ada kecelakaan. Oke. TKP-nya di sini, untuk korbannya lukanya seperti ini, kita bawa ke EGD rumah sakit ini. Nah, si Bapak Laka Lantas ini ke TKP dulu untuk mengambil BB. Selesai mengambil BB, korban langsung ke EGD. Oh, jadi Olah sudah TKP. meringankan juga ya informasi. Ya, betul sekali. Oh, keren loh ya. Wah, ini bapak polisi ini terbantu banget nih dengan teman-teman ini. Cuman kondisinya nih, hampir waktu, sebagian besar waktu ada di jalan. Keluarga aneh nggak sih? Awal-awal deh, ceritain pengalamanmu deh yang junior nih, ya, Pak Ketum nih apa? Awal-awal gimana Pak Ketum? Kamu nggak jarang pulang gitu Pak Ketum? Keluarga yo, ibumu Bilang ta? aneh. Oh aneh yo. Ini kemana? Oh iya, pikir minggat yo, Pikir minggat. sampai ada di toko kakak bareng iso. Terus. Terus ya, Tahun keberapa ya orang tua baru arek iki ngene aktivitasnya? Tahun keberapa baru Tahun. ngerti gitu? Setahunan ya. setahun. Sambil sekolah atau sambil kuliah saat itu? Itu sekolah masih SMK. Masih SMK, sambil sekolah sambil malam aktivitas gini. Wow, Tapi sebaiknya enggak sekolah. mending gitu ya. Mending sekolah. lulus ya, baru biar lebih all out lah ya. Fokus ke Dulu dia sekolahnya. escorting, Bang. Oh, iya naik motor yo. Iya, naik motor dulu. Dulu dia dari rekan RAM. Oke, paham. Jadi relawan, escorting dulu, ambulan malam. ya. Dulu dia escorting, terus kita rangkul karena kan escort itu bahaya bang, ya kan? Rezekinya banyak juga untuk driver ambulan juga kadang nggak ngeh sama escort gitu kan, maksudnya nggak mau gitu kan. Malah keganggu gak ada. Iya, Nah, kadang benar. terganggu, takutnya ada jatuh apa-apa juga ya nyawa juga. Oh, teman-teman escorting berarti sekarang gak ada ya?
Ada sih bang dari Kalau yang kepepet banget macet, kepake masih. pasti kayak Oke. kayak ini tadi waktu kita di TKP atau korbannya kayak apa ya kita butuh escort banget bang. Oh itu butuh. Butuh. Karena kadang juga pengendara masih kesadaran rendah ya untuk betul. minggir ya. Iya. Makin kesini makin egois gak sih orang tuh? Kadang ada juga. Masih. Cuman beberapa tuh. Cuman beberapa tapi ganggu ya. Om. Yang Ya tadi teman-teman pemakai jalan karena yang namanya kecelakaan itu nggak nutup siapapun loh ya. Kita, keluarga kita itu juga nggak nutup kemungkinan, nggak ada orang yang bakal seumur hidup tidak akan kecelakaan. Ada jaminan, nggak ada yang berani jamin kan. Iya. Makanya ketika ada ambulan, sedikitlah ngalah untuk minggir biar kasih jalan untuk ambulan karena ternyata teman-teman relawan ambulan juga kadang sebel juga sama orang yang di jalan yang nggak mau minggir ya. Iya. Itu masih terjadi ya. masih. Kadang juga caci maki juga ada sih Waduh. bang. Seperti Ada itu. caci maki nih. Ini ya videonya ini diputus, maaf banget soalnya tadi pada saat kita tengah-tengah ngobrol beliau masih ngurusin ambulan 2 tadi berangkat. Ternyata ada apa itu? Ada Silakan. Mobil terprosok di Pelosok. trotoar. Oh, mobil terprosok di trotoar. Ada korban nggak? Kalau mobil kayaknya nggak. belum ini belum Oh, belum Ada tahu info. ya. Belum ada info. Nanti coba kita minta videonya ya. siap. Nah, nanti kasih videonya teman-teman. Jadi biar kita tahu teman-teman bahwa yang selama ini kita anggap pekerjaan mereka enteng, cuman kesana kemari mondar mandir, itu sejatinya ribet dan itu ribet urusan orang, Betul. bukan urusannya sendiri. Dan pengen tahu sih, pengen ngulik lagi lebih dalam. Jadi pada saat ngalami kayak ini tadi gitu ya, hal yang paling harus dilakukan apa sih? Pada saat mamanya ini ada kejadian, itu hubungi polisi. Iya pasti. Iya, bener. Itu harus. Pasti. Oh, SOP-nya itu. Iya. Hubungin polisi terus. Hubungi polisi apabila ada korban ya kita evakuasi. Kalau ada mobilnya ya udah Nah, itu urusan polisi ya. nah, kalau ada mobilnya nggak ada korban nih bang, hanya mobilnya aja ya paling enggak kita tetap berhubungan dengan pihak kepolisian karena kan harus derek atau kayak apa. Kalau memang relawan bisa ngangkat ya relawannya aja udah yang ngangkat. Oh gitu. Jadi meringankan tugas polisi banget. Terus selama ini mungkin yang bermasalah tadi kayak Mbak Tun cerita tadi tentang apa? Kesadaran orang untuk minggir. Betul. Karena kenapa kadang masih butuh escort sampai hari ini? Kadang. Cuma- Meskipun secara undang-undang nggak boleh ya. Nggak boleh. boleh. Nggak boleh. Tapi kenyataan di lapangan butuh. Tergantung bang. Tergantungnya gini, kadang kan banyak nih escorting nih bang, nggak ngikut mulai awal nih, nggak Oh, tahu nggak tahu kondisi korban, ketemu di jalan langsung ngikut aja, nggak tanpa dia koordinasi tujuannya kemana. Tuh. Iya, itu yang kacau juga ya. Nah, kacau. Terus habis gitu, selain itu kesadaran escorting pemerintah. Dari pemerintah juga sih kita maunya sih Ada kepedulian. satu itulah bang. Kepedulian kalau pemerintah mungkin nggak tahu ya, paling simpel aja sebenarnya.
BPJS beliau masih bayar nggak sih? Kalian masih? Bayar lah bang. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih. BPJS mereka itu ternyata beliau berdua ini dan teman-temannya itu BPJS selama ini masih bayar sendiri. Mestinya untuk para relawan yang tercatat sebagai relawan yang nanti dikurasi memang benar-benar relawan itu sebenarnya per bulannya BPJS-nya ditanggung atuh. Ya. Mending ditanggung. Selama ini belum ya? Minim. Iya, sama seperti itu sih bang. Minim perhatian. Ya, karena memang Pendidikan PPGD lah. oh ya support itu ya. Itu kan misalnya berbayar ya, mahal ya. Lumayan sih kalau Lumayan kalau itu bang. Berapa kira-kira? Kira-kira Disponsori pun berapa? Yang udah harga temen pun berapa biasanya? Anu ya, untuk pelatihan itu jutaan lah bang, 3 Mungkin juta. 3 jutaan. per Pelatihan orang. bersertifikat ya? Iya, bersertifikat per orang. Tapi alhamdulillah Satu. sih, dulu kita pernah dibantu PSC ke Oh, RSA. oke. Cuma kan nggak semuanya gitu loh bang. Semakin banyak yang bersertifikat, semakin banyak nyawa di jalan yang tertolong. Nah, karena sistem kita gini bang, sebagai relawan banyak nih bang ya, anak-anak yang muda-muda nih salah pergaulan. Awalnya yang pamitan ngopi, ujung-ujungnya mabuk. Ya, Ya kan? Kalau kita ngajak sih gini, daripada kamu ngopi nggak manfaat, ayo ngopi sama kita. bener. Nah, Ngopi kumpul-kumpul relawan, Ya, sekaligus bantu seperti itu. orang, bantu masyarakat. Bener. Nah, alhamdulillah sih selama ini mereka yang takut darah nih bang, yang aku takut Ya, aku ada juga kecelakaan takut. segala macam ya kan. Paling enggak mereka akan sadar, oh ternyata kalau kita pengendara motor nih kalau kurang hati-hati pasti risikonya kayak gini, walaupun apes itu kita nggak tahu loh bang ya. Iya, iya. Namanya apes nggak tahu sih. Gak tahu. Nah, tapi paling enggak mereka nyadar gitu loh, oh aku harus larinya segini, harus begini. Ya bisa kontrol lah ya, jaga jarak apa. Terus selama ini buat aku sih kota punya lah duit untuk support para relawan ini buat aku. Paling enggak P3K bang. Oh, itu biaya sendiri. Iyalah. Ya apa sih? Bro, katanya P3K itu biaya sendiri katanya. Ya apa sih, Re? Kita patungan bang. Jadi biarpun punya mobil itu operasionalnya pusing juga ya. Iya lah bang. Mereka ini memang punya mobil, ada orang baik lah, ada mobil sekarang mereka gitu. Bukan mereka beli sendiri loh ya, mereka nggak sekaya itu gitu loh. Dipinjemi gitu, sama orang baik lah. Tapi operasional kan masa mau tidak dipinjemin mobil, masa minta bensin, nggak mungkin lah ya. Terus mobil itu ada perawatannya, harus nggak boleh sakit loh mobil ambulan itu. Kan lucu juga lagi pengantar pelayanan mogok di tengah jalan malu-maluin kan. Jadi itu yang mungkin harus diperhatikan. Jadi kerja mereka itu nggak sederhana gitu. Dan mereka tidak digaji, tidak dapat tunjangan, tidak dapat apapun. Kadang malah katanya dapat cacian warga ya. Iya, betul. Kalau pas mereka lagi aktif bawa jenazah dipikir main-main itu. Sampai kemarin tuh aku lihat di sebuah media ada orang langsung dipukul ya nasibnya inilah relawan ambulan ya. Termasuk pada saat aku salut banget pada teman-teman pada saat kejadian di erupsi Semeru, mereka aktif juga. Jadi pelatihan sertifikatnya beda-beda nih. Untuk jalan raya, damkar, itu sertifikatnya beda-beda. Berarti 3 kali pelatihan dong? Iya, enggak, maksudnya kalau jalan raya kan kita PPGD-nya ya Bang. PPGD-nya. Kalau untuk Nah, ini baru ini teman-teman. Ini baru datang ini. Nah, seribet itu gitu. Kalau damkar ya Ada lagi sertifikatnya? ada lagi pelatihan. Berarti minimal 3 sertifikat punya. Iya, betul. Jadi untuk jadi relawan tuh bisa 3 minimal ya? Lebih Bang. Lebih. Berapa? Karena kita gini Bang, Mak Tun punya berapa? alhamdulillah 4. Apa aja tuh? Satu dari BPGD, Ya. damkar itu pernah. Damkar udah. Terus itu Oh, untuk renang, untuk rescue di Iya. water rescue. Iya. Oh. Terus panjat tebing. Oh, jadi bisa pakai tali itu bisa ya? Bantu orang pakai tali itu. Nah, karena gini Bang, sifatnya kita dari es hangat ya Bang ya, es hangat ngomongin es hangat. Kita nggak hanya menangani musibah di jalan. Iya sih. Termasuk aku pernah lihat videonya Mak Tun itu
pakai tali sama pakai tali sama pakai kantong jenazah ya, Iya, narik ke darat. iya dari sungai. Itu serem loh. Karena dari laka gunung anak hilang. Oh iya, anak hilang. Itu. Tapi itu selamat gak sih anak hilang itu? Alhamdulillah selamat. Kan berapa hari tuh nyari? 4 hari. 3 hari 3 hari. 3 hari nyari. yang kemarin di gunung Mm-mm. Arjuna itu. Dia yang koran kan. Tapi selamat ya. Alhamdulillah selamat. Ya cuma nyasar aja lah. Ya kalau udah ketemu sih semua senyum-senyum padahal yo yang nyari setengah mati, Bos. Ini jadi contoh, ini teman-teman baru aja pelayanan dan ya seperti ini hari-harinya, dan saya saksi gitu bahwa mulai datang untuk hanya mewawancara 20 menit itu gangguannya banyak banget ya. Betul sekali. Banget. Kalau bisa tadi mestinya 20 menit aja, jangan ada panggilan apapun, tapi nggak bisa, itu kenyataan ya. Iya. Rekor berapa dalam sehari? Waduh, nggak bisa dihitung, Bang. Rekor yang pernah sampai capek banget berapa sendiri Pernah sampai- satu shift? Sampai mulai pagi ya, Bang ya. Mulai pagi itu jam 9 kita dapat info penemuan jenazah di pinggir sungai. Sampai berakhir? Itu Sampai 2 berakhir jam korban. berapa? Ya 2 korban sampai Sampai berakhir jam 12. jam 12 apa terakhir? Terus lagi kecelakaan. Yang Berapa sampai kali? paling malam? Sampai malam itu wes. sampai Kecelakaan? terus- Iya. Terus Terusan itu, Bang. Wow. Sampai jam 12 malam, jadi jam 9 pagi. sampai Sampai pagi jam lagi. 4 Sampai jam 4 pagi. pagi. Nah, itu loh. Makanya ketika saya seperti ini, saya speechless. Jadi Mak Ton yang awalnya karena mengalami keluarganya sendiri, betapa orang kecelakaan itu di kota saat itu nggak ada orang ngurusin gitu. Termasuk si Pak Ketum ngawali pernah ada orang kecelakaan nggak dibantuin, nggak tahu di giliran dia sendiri. Malamnya kecelakaan. Nah, malamnya kecelakaan kan ya itu loh. Setiap kita nggak ada jaminan kalau kita tidak akan kecelakaan. Jadi semoga ini memberikan sedikit edukasi pada teman-teman bahwa relawan ini kurang support tapi full kerjaan. Ya cukup tahu aja sesibuk ini mereka tiap hari. Semoga tayangan manfaat dan bisa memberikan cerita pada Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.